Perkenalkan, nama saya Patrick Dinasaran dengan NIM 67 2019 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem operasi. Tapi sebelum masuk ke komponen-komponen sistem operasi, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Sistem operasi juga merupakan daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kecuali program booting. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Apa aja sih komponen yang membentuk sistem operasi ini? Yang pertama adalah user interface. User interface merupakan tampilan dari sebuah produk yang dapat dilihat oleh penggunanya. Yang kedua adalah kernel. Kernel merupakan suatu penghubung antara software dan hardware. Kernel pun mempunyai beberapa kategori, yaitu kernel monolitik, kernel mikrokernel, kernel hybrid, dan kernel exokernel. Yang komponen ketiga merupakan sistem manajemen file. Sistem manajemen file adalah suatu metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Menurut Peter Galvin, umumnya sebuah sistem operasi yang modern mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen proses, yang kedua manajemen memori utama, ketiga manajemen secondary storage, keempat manajemen sistem input output, kelima manajemen berkas, 6 manajemen sistem proteksi, ketujuh jaringan, dan 8 command interpreted system. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut bisa berasal dari CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat input-output. Sistem operasi juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 2 adalah manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah area yang besar dari word atau byte, yang terdiri dari word atau byte, yang ukurannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan atau jutaan word atau byte tadi. Setiap word atau byte mempunyai alamatnya tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile. Artinya, datanya dapat hilang ketika komputer atau laptop dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara. Oleh karena itu,
Untuk menyimpan keseluruhan data dalam program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan menampung banyak data. Contoh secondary storage adalah hard disk, disket, flash disk, ya, dan memory card, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Yang keempat, ada manajemen sistem input-output. Sering juga disebut sebagai device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi input-output dapat seragam. Apa aja sih operasi yang ada di sistem input-output ini? Yang pertama ada membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, ketika pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Sekarang kita masuk ke komponen sistem operasi untuk sistem input-output. Yang pertama ada buffer. Buffer untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat input-output. Yang kedua ada polling. Polling untuk melakukan penjadwalan pemakaian input-output supaya sistem lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi secara rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Sekarang kita masuk yang kelima, yaitu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur data yang bersifat hierarki, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi tanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang keenam ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Sekarang kita masuk ke jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi yang menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya. Akses tersebut dapat menyebabkan computation speed up, increase data availability. Yang ketiga, increase reliability. Sekarang kita masuk yang ke-8. Yang ke-8 ada command interpreter system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain, disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Demikian penjelasan tentang komponen-komponen dari sistem operasi. Maaf jika banyak kesalahan kata dan pengucapannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.